Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa orang yang seharusnya menjaga malah justru menyakiti? Saat hati hancur karena pasangan, dunia seakan runtuh. Kita merasa kehilangan arah, kehilangan kendali, dan kadang kehilangan harapan. Namun, jangan buta hati. Karena sesungguhnya, di balik luka itu, Allah sedang berbicara. Pertanyaannya, apakah Anda mau mendengarkan? Banyak orang hanya berhenti pada rasa sakit. Mereka tenggelam dalam air mata, merasa ditinggalkan, bahkan mengira Allah tidak lagi peduli. Padahal, setiap tetes air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Allah Maha mengetahui isi hati yang paling tersembunyi. Rasa sakit yang Anda alami bukan sekadar penderitaan, melainkan pesan, sebuah isyarat dari Tuhan yang Maha mengatur. Kadang Allah izinkan hati Anda terluka, bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjauhkan dari cinta, melainkan untuk mendekatkan pada cinta yang sejati, cinta kepadanya. Luka itu bisa jadi peringatan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, baik dalam diri Anda, dalam hubungan, atau dalam cara Anda memaknai cinta itu sendiri. Ingatlah firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 206. Ayat ini mengingatkan, tidak semua luka adalah akhir. Bisa jadi, ia adalah jalan pembuka menuju kebahagiaan yang lebih hakiki. Maka jangan hanya bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi renungkan, apa yang Allah ingin ajarkan melalui ini? Karena jawabannya selalu hadir, kadang dalam keheningan, kadang dalam kekuatan baru yang tumbuh dari hati yang pernah remuk. Bab 1. Luka sebagai cermin hati. Kadang, pasangan bukan sekadar pendamping hidup, tetapi juga cermin yang Allah hadirkan dalam perjalanan kita. Sebuah cermin yang tidak selalu memantulkan wajah bahagia, namun terkadang memperlihatkan retakan, luka, dan sisi yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Ketika pasangan menyakiti kita, entah dengan kata-kata, sikap dingin, atau pengkhianatan, hati kita seperti terbelah. Namun, justru disitulah Allah sedang berbicara. Luka yang terasa begitu dalam itu sejatinya adalah pesan. Bukan sekadar rasa sakit yang harus ditangisi, tetapi tanda agar kita mau melihat sesuatu yang sebelumnya kita abaikan. Luka membuka mata kita. Ia membuat kita bertanya, apakah selama ini aku terlalu bergantung pada manusia, hingga melupakan Sang Pencipta? Atau, apakah aku menutup mata terhadap tanda-tanda kecil yang sudah Allah tunjukkan sejak lama? Rasa sakit dari pasangan seringkali membongkar lapisan hati yang tersembunyi. Kadang kita baru menyadari betapa rapuhnya cinta kita, betapa mudahnya hati kita terluka, atau betapa besar ketergantungan kita pada seseorang yang sejatinya juga manusia biasa, penuh kelemahan. Allah tidak pernah menghadirkan luka tanpa maksud. Justru luka itu sering menjadi alarm jiwa. Ia mengingatkan kita untuk tidak buta hati, karena hati yang buta adalah hati yang menolak melihat kebenaran, menolak belajar dari pengalaman, dan menolak mendengar bisikan lembut Tuhan. Jika pasangan adalah cermin, maka luka adalah bayangan yang membuat kita sadar ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bisa jadi Allah ingin menunjukkan bahwa kita terlalu sering menoleransi hal yang merendahkan harga diri kita. Bisa jadi Allah ingin membuka tabir bahwa cinta yang sejati bukanlah cinta yang membuat kita hancur, melainkan cinta yang membawa kita semakin dekat padanya. Cermin ini memang menyakitkan, sebab ia tidak berbohong. Ia memantulkan dengan jujur siapa kita, bagaimana posisi kita, dan seberapa dalam kita menaruh hati pada selain Allah. Luka itu bisa jadi peringatan lembut. Bangunlah, lihatlah, jangan buta hati lagi. Dan ketika kita mau menatap cermin itu dengan jujur, kita akan menyadari
bahwa sesungguhnya Allah sedang memurnikan kita. Ia sedang mengangkat kita dari keterikatan yang salah, agar kita bisa belajar mencintai dengan lebih bijak, lebih ikhlas, dan lebih mendekat padanya. Maka jangan hanya menangisi luka. Lihatlah ia sebagai pesan. Jangan hanya bertanya, "Kenapa aku disakiti?" Tapi tanyakan juga, "Apa yang Allah ingin aku pahami dari luka ini?" Karena setiap tetes air mata yang jatuh sesungguhnya mengandung jawaban, jika saja kita mau mendengarnya. Bab 2. Allah menguji, bukan untuk melemahkan. Setiap luka yang Anda alami dari pasangan bukanlah hukuman, melainkan ujian. Ujian ini hadir bukan untuk menghancurkan diri Anda, melainkan untuk memperkuat fondasi jiwa. Allah tidak pernah menciptakan rasa sakit dengan sia-sia. Ada maksud tersembunyi, ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan, meski di awal semuanya terasa begitu berat. Bayangkan hati Anda seperti sebuah bejana. Selama bejana itu kosong, ia mudah diisi dengan apa saja. Kadang cinta, kadang ilusi, kadang harapan yang terlalu besar pada manusia. Namun, ketika Allah mengizinkan luka, sebenarnya Dia sedang mengosongkan bejana itu dari hal-hal yang menghalangi Anda untuk benar-benar terhubung dengannya. Rasa sakit adalah proses pembersihan. Meskipun jalannya pahit, seringkali kita memandang luka sebagai akhir. Padahal justru ia adalah awal perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Allah berfirman bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Nah, saat pasangan menyakiti, mungkin Allah sedang melatih hati Anda untuk tidak bergantung berlebihan pada manusia. Luka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak boleh buta, dan kasih sayang yang tulus tidak akan pernah membuat Anda kehilangan jati diri. Ujian ini ibarat api yang membakar logam. Apakah api itu merusak? Tidak. Api justru membersihkan, memurnikan, dan menghilangkan karat. Demikian pula luka. Ia tidak dimaksudkan untuk melemahkan Anda, melainkan untuk menyingkirkan bagian-bagian dalam diri yang sudah tidak sehat. Entah itu ketergantungan, kelekatan berlebihan, atau keyakinan bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari pasangan. Dalam proses ini, kesabaran menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa daya, melainkan kemampuan untuk tetap teguh, tidak terburu-buru menyimpulkan, dan berlapang dada menerima bahwa segala sesuatu punya waktunya. Luka hari ini bisa jadi pintu pembuka kebahagiaan esok hari, asalkan Anda mau belajar darinya. Allah tahu batas kekuatan Anda. Ia tidak pernah membebani jiwa melampaui kemampuannya. Maka, ketika Anda merasa sakit yang nyaris tak tertahankan, percayalah, itu tanda bahwa dalam diri Anda sebenarnya tersimpan kekuatan besar yang belum sepenuhnya Anda kenali. Luka itu hadir untuk membangkitkan kekuatan tersebut. Ujian dari pasangan, betapapun pahit, bisa menjadi ladang pembelajaran tentang cinta yang sejati. Ia mendidik Anda agar lebih berhati-hati dalam mencintai, agar tidak lagi menaruh hati sepenuhnya pada sesuatu yang fana. Allah ingin mengingatkan bahwa hati sejati hanya akan tenang ketika bersandar kepadanya. Jangan pernah melihat luka hanya dari sisi sakitnya. Lihatlah ia sebagai undangan dari Allah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dari cinta yang rapuh menjadi cinta yang matang. Dari jiwa yang bergantung menjadi jiwa yang mandiri. Dari hati yang penuh luka menjadi hati yang kuat dan berdaya. Luka bukan akhir, ia hanyalah jembatan menuju cahaya yang lebih terang. Bab 3. Jawaban Allah lewat jalan keluar. Ada saat-saat ketika semua upaya menahan, membina, dan memaafkan telah dicoba, namun luka tetap berulang. Pada titik itu, ketahuilah, Allah tidak menghendaki hambanya tersiksa dalam ikatan yang hanya menambah derita. Jalan keluar bukan tanda kalah. Ia seringkali adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menyelamatkanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Kata jalan keluar. Nah, di sini bukan sekadar celah sempit. Ia adalah pintu yang Allah bukakan ketika sebuah keadaan tak lagi menjaga iman, akal, dan martabatmu. Namun, jalan keluar bukanlah keputusan tergesa. Ia didahului ikhtiar yang tertata, bicarakan dengan jernih. Sampaikan batasan dan kebutuhanmu tanpa melukai, teguh tetapi santun. Minta pendampingan. Libatkan orang bijak yang amanah, keluarga yang dewasa, mediator, atau tokoh agama. Seringkali hati yang buntu perlu suara dari luar untuk melihat terang. Istikharah dan istisyarah. Mintalah petunjuk Allah dalam sujud dan konsultasilah pada ahli. Hati yang bening lebih mudah menangkap arahnya. Bila setelah semua ini kezaliman terus berulang, merendahkan martabat, menggerogoti jiwa, atau bahkan membahayakan, maka beralih ke pintu yang Allah halalkan adalah kebaikan. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupkan mereka masing-masing dari karunia-Nya. Quran Surah An-Nisa ayat 130. Ayat ini menegaskan, perpisahan yang ditempuh dengan takwa bukan aib. Ia adalah perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan kaidah agung. Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis riwayat Malik, Ahmad, Ibnu Majah. Menjaga diri dari bahaya, fisik, psikis, ekonomi, atau spiritual adalah bagian dari ketaatan. Ingat, melepaskan tidak selalu berarti membenci. Ia bisa berarti menghormati amanah dirimu sebagai hamba Allah, menjaga hati, akal, dan masa depan yang lebih lurus. Setelahnya mungkin ada sepi, berduka, dan rasa kehilangan. Itu wajar, namun justru di ruang-ruang sunyi itulah Allah sering menurunkan kecukupannya, ketenangan yang baru, sahabat yang menguatkan, pekerjaan yang membuka, atau kejernihan batin yang selama ini tertutup oleh kabut luka. Sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Praktikan doa sederhana namun kuat. Ya Allah, bila bertahan adalah jalan yang Engkau ridai, lapangkan hatiku, lembutkan kami, dan perbaiki keadaan kami. Namun bila melepaskan lebih menjaga agamaku, kehormatanku, dan masa depanku, maka kuatkan langkahku dan cukupkan aku dengan karunia-Mu. Percayalah, Allah tidak menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih aman dan lapang. Luka bukan akhir, melainkan tanda bahwa sebuah bab telah selesai dan bab berikutnya menunggu dibuka. Tugasmu adalah berjalan dengan takwa, tidak zalim, tidak membalas keburukan dengan keburukan, serta tetap berpegang pada adab. Dengan begitu, apapun keputusanmu, bertahan atau melepaskan, engkau tetap berada di bawah naungan rahmat-Nya. Bab 4. Dengarkan suara hati yang dipandu Allah. Ketika hati bingung, keputusan yang diambil dalam kepanikan sering berujung penyesalan. Islam mengajarkan sebuah etika pengambilan keputusan yang lembut. Tenangkan diri, hubungi Allah, lalu dengarkan jawabannya, bukan lewat bisik emosi sesaat, melainkan lewat tanda-tanda ruhani dan perubahan nyata dalam hidup kita. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini adalah pegangan pertama. Saat kita mencari jawaban, utamakan menenangkan hati melalui zikir, membaca Al-Quran, dan salat. Hati yang tenang lebih mampu membedakan suara Allah dari gema luka sendiri. Langkah praktisnya bukanlah ritual kosong. Ketika bingung, mulailah dengan hening. Ambil jarak sementara dari konflik,
tarik napas, wudhu bila perlu, dan perbanyak ibadah sunnah, tahajud jika mampu, duha, dan terutama salat istikharah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istikharah sebagai sarana meminta petunjuk Allah ketika kita ragu. Doa itu sederhana, memohon kepada Allah agar menunjukkan mana yang terbaik untuk agama, dunia, dan akhirat kita, lalu menerima jawabannya dengan lapang dada. Namun jawaban Allah tidak selalu datang lewat mimpi dramatis. Ia sering hadir dalam bentuk tanda halus dan praktis. Hati yang sebelumnya gelisah menjadi lebih tenang ketika memikirkan satu pilihan, tanda sakinah. Pintu-pintu yang semula tertutup perlahan terbuka. Mudahnya urusan, datangnya solusi, atau orang-orang yang membantu. Rasa berat yang terus mengikuti satu pilihan menandakan itu mungkin bukan jalan yang Allah ridhoi. Nasihat bijak dari orang yang salih terasa selaras dengan ketenangan batin Anda. Selain itu, gunakan akal dan syura, musyawarah. Islam menempatkan hati, akal, dan nasihat orang saleh pada posisi seimbang. Tanyakan pada orang terpercaya, ulama, orang tua yang dewasa, sahabat yang amanah. Namun jangan biarkan opini mereka menenggelamkan tanda batin yang jernih. Jangan lupa praktik konkret, tuliskan pro kontra, beri batas waktu percobaan untuk perubahan, dan amati konsistensi tindakan pasangan. Jika ada indikasi kezaliman berulang atau bahaya fisik, psikologis, spiritual, jangan menunggu tanda yang samar. Utamakan keselamatan. Islam tidak memerintahkan bertahan dalam bahaya. Beberapa pedoman cepat untuk mendengarkan suara hati yang dipandu Allah. Hentikan keputusan emosional. Beri jeda. Perbanyak zikir, tilawah, dan salat sunnah, termasuk istikharah. Catat perasaan dan tanda nyata selama 7-40 hari kemudahan, ketenangan, gangguan. Konsultasikan dengan orang bijak. Timbang masukan mereka dengan ketenangan batin Anda. Uji perubahan. Minta komitmen konkret dari pasangan. Beri waktu. Lihat konsistensi. Jika ada bahaya, utamakan proteksi, legal, dan sosial jika perlu. Akhirnya, percayalah, Allah menuntun hambanya dengan penuh kasih. Suara hati yang benar akan mengarah pada ketenangan, bukan kebingungan. Pada kemudahan, bukan beban yang bertambah. Berani menunggu dalam doa, lalu bertindak dengan akal dan syariat. Itulah cara paling aman untuk mendengar jawaban Allah ketika hati Anda sedang diuji. Sahabat, janganlah buta hati ketika luka datang dari orang terdekat, terlebih dari pasangan yang Anda cintai. Rasa sakit itu nyata, perihnya tak bisa diingkari. Namun, jangan biarkan hati hanya terpaku pada rasa pedih yang melumpuhkan jiwa. Luka bukan sekadar derita. Ia adalah pesan, sebuah bahasa yang Allah titipkan untuk menyadarkan Anda. Di balik air mata, ada makna yang ingin ditunjukkan. Mungkin itu ujian kesabaran, agar Anda semakin matang dalam iman, atau justru tanda bahwa sudah waktunya melepaskan sesuatu yang selama ini hanya menahan pertumbuhan jiwa Anda. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan Anda sendirian dalam menghadapi getirnya hidup. Meski manusia bisa mengecewakan, Allah selalu hadir dengan caranya sendiri, kadang lewat doa yang tiba-tiba menenangkan hati, kadang lewat peristiwa kecil yang memberi petunjuk, atau bahkan lewat keberanian yang muncul dari dalam diri Anda untuk berkata, "Cukup sampai di sini." Semua itu adalah bentuk bimbingan, agar Anda tak terus terseret dalam lingkaran luka yang berulang. Luka, meski menyakitkan, sejatinya adalah cermin. Ia memantulkan siapa diri kita sebenarnya, seberapa kuat kita berdiri, dan seberapa dalam kita meyakini kasih Allah. Luka juga bisa menjadi pintu yang membuka jalan menuju kehidupan baru, lebih sehat bagi hati, lebih luas bagi jiwa.
Ketika Anda mau mendengarkan dengan jujur, Anda akan menemukan bahwa setiap goresan yang Allah izinkan hadir hanyalah undangan untuk mendekat lebih dekat kepadanya. Maka, jangan anggap luka sebagai akhir. Anggaplah ia sebagai bahasa Allah, sebagai panggilan lembut untuk membuka mata hati. Dengarkan dengan penuh keheningan, dan Anda akan melihat jalan yang lebih terang. Jalan di mana hati Anda tidak lagi terikat pada luka, melainkan dipenuhi ketenangan, keberanian, dan keyakinan bahwa setiap perpisahan maupun kesabaran adalah bagian dari kasih Allah yang tak pernah salah.